Warning. Kisah pun dimulai, kita diperlihatkan seorang yang bernama Frank Martin. Inilah orangnya. Sebut saja Frank, pria Inggris yang mempunyai sebuah perguruan karate. Namun belakangan perguruan sangat sepi peminat sehingga harus menanggung hutang. Suatu hari kita diperlihatkan 3 orang berpakaian rapi masuk ke perguruan milik Frank. Dengan berlagak kurang sopan, mereka tidak melepas sepatu ketika berjalan di karpet. Mereka ternyata akan membeli perguruan tersebut, namun Frank menolaknya. Walaupun sepi, Frank tidak akan menjualnya, namun orang tersebut tetap saja ngotot. Frank sangat kesal, akhirnya menantang mereka untuk bertarung. Apabila mereka menang, Frank akan menjualnya. Namun apabila kalah, mereka harus pergi dari tempat tersebut dan tidak akan balik lagi. Oleh karena Frank kesulitan masalah keuangan, Frank berniat untuk mencari kerja. Frank mendatangi temannya yang bernama Alex. Alex bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang dengan resiko yang sangat tinggi. Merasa sangat butuh pekerjaan, Frank siap untuk menanggungnya. Alex yang berteman baik memberikan kartu nama pimpinannya supaya Frank bisa diterima untuk menjadi debt collector. Don't thank me, French. It's not that kind of job. Esok harinya, Frank menemui bosnya Alex yang bernama Tommy. Look at anybody with true power. They don't make flamboyant. That's your trump card. Save that for when you want to have. Tommy sebenarnya sudah tahu keperluan Frank untuk mencari kerja. Tommy menanyakan latar belakang Frank. Ternyata Frank mantan tentara yang menguasai bela diri. Tony lalu menyetujui Frank untuk bekerja menjadi debt collector. Namun Frank akan bekerja berdua bersama anak buah Tommy. Oh, it's some fracas, so yeah, I already need this job. So. Suatu hari setelah dandan full keren dan mendapatkan data target, Frank menemui temannya bernama Sue. Wasn't that just fucking peachy? Well, lucky for you, I got both of them. I'll have you know. Yeah. Data yang dibawa Frank ternyata 10 target dari ranking 1 sampai 10. Ranking tersebut diambil tingkat kesulitan untuk ditagih hutangnya. Di nomor 10 tercantum nama Oliver dengan tingkat kesulitan yang paling rendah. Mereka lalu berdua pergi ke tempat Oliver. Oliver mempunyai hutang $17.000. Untuk ranking 10 itu hanyalah sebuah peringatan. Don't worry, Doris. You'll be just fine, okay? Oliver dan temannya kabur namun berhasil diselesaikan dengan mudah. Go! You just fucking go after him! You motherfucker! Get out of the fucking shit! Dan sekali lagi hanya sebuah peringatan untuk tidak nunggak lagi. Oh shit! Consider this a warning. Target kedua ranking 5 yang tentunya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Harvey namanya. Dan mempunyai hutang sebesar $30.000. Begitu sampai mereka langsung merangsek ke kantor Harvey. Adu jotos pun tak terhindarkan. Sue langsung menghajar Harvey sementara Frank terus berduel.
I'll double it. I'll triple. Sementara Harvey ingin menyogok mereka namun tidak mau. Untuk ranking 5, tempurung harus disikat. Su rupanya mantan aktor karena bangkrut kemudian menjadi debt collector. Untuk target berikutnya adalah Gordon. Mungkinkah lebih sulit? Karena Gordon memiliki ranking 2. Sampailah mereka berdua di tempat Gordon. Ketika menanyakan pada penjaga di mana Gordon, dijawab penjaganya tidak tahu. Lalu Frank menghajarnya. There you go, piece of shit. Su langsung masuk ke dalam ketika Gordon nyantai bersama pacarnya. Just where's Mono? What the hell's going on here? Frank mengajak Gordon untuk menunjukkan penyimpanan uangnya. Gordon mencoba menyogok $5.000 namun Frank tidak mau. Come on, Gordy. Lalu Frank mengambil uangnya. You prick. You had the money all along, but you still chose it. You listening? Yeah. Setelah mendapat uang Gordon, Frank dan Su lalu bergegas pergi. Saat di jalan, anak buah Gordon membawa teman-temannya untuk menghadang Su dan Frank. Akhirnya mereka saling adu jotos. Masalah pun bisa diatasi. Sesampai di rumah, Frank merasakan badannya pegal-pegal karena pekerjaan tersebut baru dialami Frank hari pertama. Kemudian mereka pergi ke sebuah bar sambil menyetor uang tagihan pada Tommy alias bosnya. It's already sold. It's not what I asked you. Harvey's paid up in full. So are I thought I told you. Sue said you handled yourself like a pro. Singkat cerita, dibawalah Su dan Frank ke tempat seseorang. Orang tersebut bernama Barbosa. Rupanya Barbosa minta tolong pada Tommy untuk mencari seseorang yang bernama Carner. Karena Carner telah mencuri uang Barbosa waktu menjadi pegawainya. Tony menjelaskan prosedur penagihan dengan sistem ranking 1 sampai 10. Untuk ranking 1 dengan tingkat kesulitan yang tinggi bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. Barbosa menyetujuinya dengan mengambil ranking 1. Tanpa pikir panjang, Barbosa membayar lunas pada masalah ini. Barbosa bloke then. Typical of his water. Yeah, I know. Still trying to get in the groove of that. Su dan Frank langsung bergerak ke tempat Carner bekerja. It's good. Keys? Sampailah mereka di sebuah bar. Pemilik bar mengusir mereka karena bar telah tutup. Su mencari info tentang Carner. Pemilik bar menjawab Carner telah keluar 2 bulan yang lalu. Terjadilah adu jotos lagi. Shit! But I don't know this fuck. Lantas pemilik bar memberitahu Carner mempunyai teman bernama Kiki, yang tentunya mengetahui di mana Carner. Frenchie! Get over here! Su dan Frank langsung mendatangi Kiki. Su langsung mencari info di mana Carner. Kiki kaget. Mereka kenapa mencari Carner. Carner orang baik dan memelihara anak kecil dan merawat anak tersebut. Akhirnya mereka mendapat info tempat tinggal Carner.
Karner hidup di sebuah pinggiran kota bersama gadis yang bernama Cindy. Funds in kombucha. What a charm of this Oh, An yeah, address. yeah, here. Do something. Here. I don't know. So I did, yeah? But it's not gonna get you. Tanpa pikir panjang, Frank dan Sue bergerak menuju tempat Cindy. This is it. Namun Cindy marah-marah. Cindy memberitahu yang mengetahui di mana Karner adalah Amanda, pacar Barbosa. Masalah pun bulat kayak kentut. Me. Oi! Sharp tongue of yours. That's not the time. Singkat cerita, Sue dan Frank di suatu tempat untuk mengintai gerak-gerik Amanda. Sampailah Amanda di sebuah apartemen, namun kondisinya terkunci. Sue dan Frank lalu mencegat Amanda. Sue yakin Karner berada di apartemen tersebut. When he finds out about this? Well, make sure you don't leave. So you can either get back on that fucking bus or you can marry. Ternyata benar, Karner berada di kamar 610. Sue dan Frank mendatangi Karner. 610. Karner tinggal bersama anak kecil. Ketika akan menginterogasi Karner, mereka mencoba mengalihkan anak kecil tersebut. Karner bercerita dulu memang bekerja di tempat Barbosa. Singkat cerita, Karner jatuh cinta pada gadis bernama Crystal. Crystal pun mengandung anak Karner. Namun cilakanya Barbosa juga menyintai Crystal. Barbosa yang kejam malah menikam Crystal ketika hamil tua. Crystal tak tertolong, namun sang bayi selamat. Mendengar cerita tersebut, Sue dan Frank tidak tega dengan Karner. Bisa dipastikan Barbosa akan menghabisinya. Mereka menyuruh Karner untuk pergi sejauh mungkin. Ketika mereka akan pergi, bertemulah dengan Amanda. Amanda mengatakan Barbosa datang dan akan membunuh Karner dan anak kecil tersebut. Mereka lalu balik ke atas dan rupanya anak buah Barbosa sudah menunggunya. Terjadilah kekacauan. Alec, teman Sue, berkhianat. Sue tertembak. Tommy pun datang dan menghabisi Barbosa. Frank selamat dan film pun tamat.